teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10, mata kuliah Arkeologi Industri akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Bedroom Politics, Ladies of the Night and Men of the Day oleh Alexis Simons. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami adalah anggota dari kelompok 10, yaitu saya sendiri, Cecilia Skarkinanti. Selanjutnya ada saya, Dani Ardila Pramesti. Dan saya, Muhammad Syawaludin Ilham. Nah, jadi kami membagi bahasan materi ini ke dalam 4 subbagian. Yang pertama adalah pendahuluan atau overview dari artikel, lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang mencakup materi seputar gender, komunitas dan lokasi, hingga emigrasi dan juga budaya material. Dan presentasi akan diakhiri dengan kesimpulan serta tanggapan dari kelompok kami. Nah, berikut merupakan profil singkat dari penulis artikel, yaitu Alexis Simons. Beliau adalah seorang direktur sekaligus arkeolog senior di Simons and Associates Ltd yang berada di Waikato, Selandia Baru. Simons pun telah mempunyai beberapa pengalaman dalam bidang ini, yakni ia pernah menjadi konsultan dan spesialis dalam bidang arsitektural, historis, dan arkeologis di Corvallis, Oregon pada tahun 1981 hingga 1986. Kemudian pada tahun 1991 hingga 1999, beliau menjadi Regional Officer dan Public Liaison untuk isu-isu terkait warisan budaya di New Zealand Historic Places Trust, Waikato, dan di Colorado. Lalu sejak tahun 2000 hingga saat ini, beliau berprofesi sebagai spesialis dalam bidang arkeologi dan sejarah di Simons and Associates Ltd. Nah, sebagai pengantar, di kamp-kamp perbatasan di Amerika Serikat dan di Selandia Baru, wanita-wanita pekerja seks merupakan kelompok sosial ekonomi yang dapat diidentifikasi dalam berbagai catatan sejarah dan arkeologi sebagai bagian dari sektor hiburan atau entertainment dalam masyarakat. Beberapa informasi tersirat mengenai aspek ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya dalam komunitas pertambangan dapat diperkirakan dari kehidupan para wanita ini. Secara historis, bidang prostitusi itu didominasi oleh para wanita dan memiliki suatu basis kultural. Kemudian, beberapa kriteria dapat digunakan untuk membedakan wanita pekerja seks dengan wanita lainnya. Adalah sistem transaksi atau adanya biaya atau fee untuk tindakan seksual tertentu. Nah, menurut Hale, para wanita pekerja seks melihat transaksi ini sebagai transaksi bisnis yang merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Selanjutnya, studi arkeologi sosial dan sejarah dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai informasi tentang proses sosial dalam komunitas di daerah perbatasan. Studi terkait wanita-wanita pekerja seks dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai hal yang mendasari perilaku manusia, misalnya seputar peran gender dalam isu-isu budaya, lalu hubungan gender dengan kekuasaan atau power, dinamika spasial, gender dan ras, serta makna kultural yang ada pada komunitas. Selain itu, catatan-catatan sejarah juga dapat mengungkapkan pandangan masyarakat terhadap bidang prostitusi itu sendiri, serta aturan atau larangan tertentu yang mempengaruhi kehidupan para wanita prostitusi itu. Beberapa istilah atau eufemisme yang digunakan dalam surat kabar, koran, sensus, dan sebagainya untuk menggambarkan para wanita prostitusi antara lain adalah harlot, courtesan, whore, demi-monde, bawdy house, brothel, dan lain sebagainya. Nah, subbahasan berikutnya akan membahas mengenai konteks yang berupa komunitas itu sendiri dan lokasinya. Daerah perbatasan ekstraktif di Amerika dan di Selandia Baru mencakup orang-orang yang hanya berfokus kepada satu sumber daya saja dalam pekerjaan mereka, seperti pemburu paus dan pemburu anjing laut, penambang, dan penebang pohon. Lalu dalam komunitas perbatasan ini juga terdapat para migran yang bergantung pada eksploitasi sumber daya di tempat yang mereka singgahi. Misalnya di perbatasan barat Amerika yang dihuni oleh masyarakat generasi pertama dan juga orang-orang migran dari negara bagian timur dan tengah, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Selatan. Karakteristik yang dapat membedakan komunitas pertambangan ini dengan komunitas perbatasan lainnya adalah kebanyakan pengerjaan sumber daya itu dilakukan secara sendiri, lalu ada potensi tinggi untuk mendapatkan keuntungan moneter, lalu sumber dayanya tidak dapat diprediksi, dan memiliki resiko fisik yang tinggi. Lalu juga ada kerahasiaan atas tempat sumber daya yang dieksploitasi. Nah, ciri-ciri sosial ini dapat terungkap dalam pola pemukiman dan budaya material masyarakat pertambangan. Selanjutnya, pengelompokan komunitas pertambangan itu dapat menciptakan sebuah pasar yang dapat menyediakan berbagai variasi layanan.
Populasi komunitas pertambangan itu biasanya terdiri atas rasio pria dewasa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio wanita dewasa yang memang rendah. Hal ini menimbulkan adanya permintaan atau demand atas female companionship atau layanan seksual. Karena itulah kemudian bisnis-bisnis prostitusi mulai berdiri dengan kebutuhan dan keinginan para penambang itu sebagai sumber penghasilan utama yang dapat diandalkan. Dalam subbahasan ini, penulis juga memaparkan seputar perubahan pola pemukiman yang dipengaruhi oleh jalannya proses sosial ekonomi di masyarakat. Pada fase pemukiman awal, tidak ada segregasi atau pemisahan dalam pemukiman, di mana fasilitas perdagangan, perusahaan angkutan, bar, bisnis prostitusi, dan bisnis lainnya itu tersebar secara acak atau random. Rumah-rumah prostitusi berdiri berdampingan dengan bisnis-bisnis lainnya, karena prostitusi pada umumnya ada secara terbuka dan diterima oleh masyarakat. Lalu camp-camp pertambangan tersebut dapat berkembang menjadi pemukiman tetap atau permanen. Seiring pertumbuhannya itu, pengelompokan bisnis pun terjadi. Jadi fasilitas hiburan itu kemudian berkumpul menjadi satu, begitu juga dengan bisnis-bisnis lainnya. Klaster-klaster hierarkis juga dapat terlihat dalam pengelompokan ini yang saling menguntungkan secara ekonomi. Misalnya, rumah prostitusi yang memiliki status lebih tinggi letaknya biasanya berdekatan dengan teater atau hotel ternama. Sementara rumah prostitusi yang berstatus lebih rendah letaknya itu dekat dengan pinggiran kota maupun di luar kota. Nah, jadi pola agregasi atau pengelompokan bisnis prostitusi, bisnis-bisnis perdagangan, dan institusi atau lembaga-lembaga lainnya dipengaruhi dengan jenis kota yang berkembang dan juga pola ekonomi yang mendukungnya. Nah, gambar ini menunjukkan pemukiman fase awal, yaitu pemukiman tambang emas Ahaura di Napoleon Hill, pantai barat South Island di Selandia Baru pada tahun 1866. Dapat dilihat bahwa bisnis prostitusi yang bernama Casino de Venice ini berdiri berdampingan dengan rumah-rumah penduduk dan juga bisnis lain di tepi jalan utama. Maka pola pemukiman masyarakat itu berubah sebagai respon atas gelombang ekonomi yang terdiri atas periode keuntungan, konsolidasi keuntungan, resesi ekonomi, dan depresi ekonomi. Nah, berbicara seputar prostitusi itu pasti ada kaitannya dengan gender. Prostitusi secara intrinsik berkaitan dengan permintaan akan layanan seksual. Menurut Davis, permintaan ini muncul dari sebuah kontrol institusional atau kelembagaan akan hal-hal yang berbau seksual. Lalu ada juga skala daya tarik, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi antar kelas dan antar gender atau antara pria dan wanita. Di saat yang sama, kalangan pria itu dikonseptualisasikan menjadi sebagai mereka yang memiliki hasrat seksual yang kuat dan tak tertahankan, sehingga membenarkan mereka untuk mencari layanan prostitusi. Hal ini menimbulkan pemasaran para wanita pekerja seks dengan kriteria-kriteria yang beragam. Di samping itu, untuk memahami bidang prostitusi itu sendiri, kita juga penting untuk memahami perbedaan nilai budaya dalam konteks kelas, ras, dan peluang ekonomi. Kalangan wanita itu pada umumnya memiliki pendidikan yang rendah, lalu peluang ekonomi bagi mereka juga cenderung rendah, seperti ada pembatasan pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan gender, lalu gaji yang rendah bagi pekerja-pekerja wanita, dan ada oposisi atau penolakan masyarakat akan wanita yang bekerja. Jadi bagi para wanita pada masa itu, terutama pada working class atau kelas menengah, mereka hanya dapat bisa mencapai stabilitas ekonomi dengan menikah atau dengan bekerja. Nah, pekerjaan ini salah satunya adalah dalam bidang prostitusi. Perilaku para wanita pekerja seks itu dimodifikasi oleh konteks di mana ia beroperasi atau di mana dia bekerja. Hal ini berkaitan dengan strata yang ada di dalam bidang prostitusi itu sendiri yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Lalu wanita-wanita pekerja seks itu boleh untuk keluar dari prostitusi, menikah, dan kembali ke apa yang dikatakan sebagai respectable society atau masyarakat yang terhormat gitu. Yang mana hal ini tentu akan melalui pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi wanita-wanita pekerja seksual itu juga digolongkan sebagai suatu
kelompok sosial ekonomi yang memiliki tingkatan-tingkatan atau stratified, yang mana mereka dapat memperoleh strata atau status melalui pelanggan dan juga layanan yang mereka berikan, serta berdasarkan preferensi pelanggan. Lalu Collins menghubungkan stratifikasi dan perubahannya dalam ekonomi dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu individu. Jadi status di kalangan pekerja seks ini umumnya merupakan hasil dari banyaknya hiburan atau entertainment yang diberikan dalam layanan. Jadi semakin banyak semakin banyak layanan yang ia sediakan, semakin tinggi juga statusnya. Lalu indikator komersil atau material dalam status dalam industri seks ini mencakup lokasi di mana ia bekerja atau beroperasi, dan juga layanan yang tersedia, misalnya fasilitas dan barang-barang pribadi seperti pakaian dan perhiasan si wanita pekerja ini. Nah, selain itu, wanita pekerja seks ini juga membangun relasi-relasi dengan pemimpin-pemimpin politik, tokoh-tokoh masyarakat, dan pria pada umumnya. Relasi-relasi ini melindungi operasi bisnis mereka, terutama jika sedang terjadi gejolak atau perubahan-perubahan ekonomi yang tak menentu. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syawal. Baik, terima kasih Cecil. Selanjutnya ada stratifikasi dan etnisitas. Pertama ada status yang diartikan sebagai suatu kehormatan yang digunakan seorang individu dalam hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya terkait karakteristik pribadi, keterampilan, dan kemampuan. Suatu profesi pekerja seks komersial dikategorikan berdasarkan pelayanan yang diberikan, misalnya hiburan dan layanan seksual. Jadi motif yang umumnya melatar belakangi seseorang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, salah satunya adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan status sosial yang tinggi. Tetapi dengan jalan yang bisa dibilang instan atau tanpa harus memiliki suatu skill atau keterampilan khusus. Selanjutnya, mobilitas dalam profesi merupakan suatu hal yang lumrah. Akan tetapi, ras menjadi faktor batasan atau penghambat, sehingga mengakibatkan terbentuknya batasan status yang mendorong penentuan lokasi di mana seseorang dipekerjakan. Mobilitas dalam profesi umumnya merupakan hal yang lumrah. Maksudnya seseorang sudah ketika mereka bekerja, mereka ingin mencapai tujuan hidupnya masing-masing. Contohnya ingin mensejahterakan dirinya di bidang ekonomi. Akan tetapi karena adanya faktor ras ini, hal tersebut kemudian menjadi batasan seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Jadi biasanya orang yang bekerja sebagai pekerja seks komersial ini memiliki aturan-aturannya tersendiri di tiap negara. Aturan-aturan tersebut terbentuk karena adanya orang yang dikategorikan sebagai minoritas di suatu negara yang memiliki dominan kelompok etnis tertentu. Hal ini cenderung dikatakan sebagai diskriminasi terhadap mereka yang hanya sebagai minoritas. Kemudian ada discrimination. Terdapat diskriminasi eksternal atau lebih kepada mereka yang berasal dari suku etnis mana, dan preferensi internal terhadap kelompok atau komunitas. Kelompok atau komunitas minoritas ini digolongkan berdasarkan bahasa, adat, agama, warna kulit, dan asal-usul. Komunitas atau kelompok tersebut akan dibedakan dengan pribumi asli terkait pekerjaan yang mereka peroleh. Akan tetapi, bagi penduduk Cina dan orang berkulit eksotis memiliki pengecualian terhadap diskriminasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan orang berkulit eksotis cenderung mendapat peluang pasar yang lebih besar dibandingkan dengan karakteristik rasial perempuan dari etnis lain. Komposisi dari populasi pekerja seks umumnya terdiri dari berbagai macam etnis dan ras di komunitas perbatasan pertambangan. Maksudnya di sini adalah umumnya orang yang bekerja di daerah pertambangan tidak membeda-bedakan orang yang berdasarkan suku atau etnis. Hal tersebut salah satunya dikarenakan faktor jumlah perempuan yang minim di kawasan pertambangan. Ya, boleh lanjut. Selanjutnya ada indigenous woman. Kanaka atau sebutan bagi para wanita Polinesia atau Hawaii yang berada di Amerika Serikat tercatat dalam surat kabar Amerika Serikat bahwa Kanaka ini punya keterlibatan terkait bidang pekerja seks komersial. Namun keterlibatan orang Kanaka tidak ditemukan di Selandia Baru, terkhususnya di wilayah pertambangan.
Selanjutnya ditemukan juga keterlibatan wanita Maori Selandia Baru dalam bidang pekerja seks komersial pada wilayah permukiman perburuan paus. Ini menurut Eldred Grieg pada 1984. Dalam hal ini, alat transaksi yang digunakan oleh pekerja seks komersial adalah menggunakan barang. Keterlibatan perempuan Maori dalam bidang pekerja seks ini kemungkinan besar atas faktor ekonomi. Dan yang terakhir ditemukan keterlibatan orang Amerika Indian dalam bidang pekerja seks komersial di wilayah Virginia City dan Jacksonville. Faktor yang mendorong adanya keterlibatan di sini adalah adanya permintaan akan pekerja seks di wilayah Virginia City dan Jacksonville itu sendiri, dan adanya desakan ekonomi yang kurang pekerja seks itu sendiri disebabkan karena prostitusi oleh wanita pribumi masih menjadi hal yang tabu. Boleh next. Selanjutnya ada emigrasi Cina. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya emigrasi di Cina. Yang pertama ada tekanan di bidang politik dan ekonomi yang kuat. Yang kedua ada jumlah penduduk yang berlebih ditambah dengan rusaknya sistem irigasi sebagai akibat dari penurunan dalam pemerintahan Kekaisaran Qing. Selanjutnya juga terjadi karena terjadinya perang Candu 1 dan 2. Dan yang terakhir karena terjadinya pemberontakan internal atau pemberontakan Taiping. Faktor-faktor tersebut kemudian mendorong orang Cina pindah ke berbagai wilayah, diantaranya Gold atau New Gold Hill atau Australia dan Selandia Baru. Selanjutnya subbahasan selanjutnya ada Chinese prostitution in the USA. Keluarga Tionghoa memiliki struktur patriarki. Yakni seseorang anak perempuan akan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi keluarga mereka setelah anak tersebut dewasa. Konteks berkontribusi di situ lebih ke profesinya sebagai pekerja seks komersial. Harga pengantin, penjualan selir, dan kontrak yang mengikat wanita muda sebagai pekerja seks biasanya dinegosiasikan langsung oleh keluarga yang bersangkutan. Kenapa dikatakan sesaat? Ini karena ada kemungkinan setelah seorang wanita telah dewasa, ia akan memilih untuk menikah. Faktor finansial kebanyakan penambang Cina menyebabkan terbatasnya kemampuan mereka untuk membeli istri atau selir berdasarkan kontrak. Pada intinya, itu adalah faktor ekonomi ini memegang peran kunci dalam integrasi, segregasi, sikap moral, dan penerimaan pekerja seks dalam komunitas Tionghoa. Selanjutnya, US Trade in Chinese Prostitutes. Pada tahun 1870-an, He Pietong merupakan seorang yang mendominasi perdagangan prostitusi Cina di Amerika Serikat. Selanjutnya di sekitar pada tahun 1852 dan 1873, He Pietong kemudian mengimpor sebanyak 6.000 wanita atau 87% dari total populasi wanita Tionghoa yang melakukan imigrasi di tahun tersebut. Banyak dari wanita ini dipekerjakan di rumah bordil Cina yang berada di San Francisco. Selain itu, wanita tersebut juga didatangkan untuk melayani kamp pertambangan. Di sini juga ada The Chinese and Prostitution in New Zealand. Di Selandia Baru tidak ditemukan pekerja seks Tionghoa. Hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor ekonomi dan kontrol izin. Ukuran populasi Tionghoa di Selandia Baru relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, mengakibatkan permintaan yang lebih rendah. Dalam menggambarkan populasi penambang Tionghoa di Selandia Baru, di sini Ricci mencatat selama abad 19 populasi Tionghoa di Selandia Baru hampir semuanya laki-laki. Setelah permukiman Tionghoa didirikan di Selandia Baru, kemudian mereka menarik perhatian wanita Eropa. Terdapat laporan yang menggambarkan bahwa beberapa wanita Eropa menikah dengan pria Cina. Perkawinan campuran relatif lebih umum di Selandia Baru jika dibandingkan di Amerika Serikat. Hal ini kemungkinan dikarenakan defisit atau sedikitnya jumlah wanita Tionghoa yang ada di Selandia Baru dan berbanding terbalik dengan jumlah wanita Eropa yang relatif tinggi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Daniel. Selanjutnya ada material culture.
Para wanita pekerja seks memiliki berbagai strata yang dapat diidentifikasikan dari budaya material yang ditemukan. Nah, jadi yang dimaksudkan strata di sini itu adalah kelas antara wanita pekerja seks kelas atas dan wanita pekerja seks kelas bawah. Yang membedakan strata mereka di sini itu adalah merek pakaian yang mereka punya, barang habis pakai seperti bekas botol alkohol, obat-obatan, tembakau, dan hiburan. Kemudian para wanita pekerja seks ini memiliki jumlah pakaian yang banyak dan mengonsumsi makanan mahal dibandingkan para wanita pekerja pabrik. Jadi pernyataan ini didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh para pekerja pabrik wanita, dan kemudian dari informasi ini Persall, Homerton, dan Seifert melakukan analisis dan membandingkan sebuah rumah bordil dan sebuah rumah pekerja pabrik wanita, dan kemudian mereka mengkonfirmasi bahwa kehidupan dari para pekerja seks wanita ini lebih baik daripada kehidupan para pekerja pabrik wanita. Next. Selanjutnya ada parlor, house, and brothels. Parlor house, rumah tamu, dan brothel, rumah bordil, menyediakan layanan hiburan dan seksual. Jadi rumah bordil ini memiliki sebuah asrama untuk ditinggali para wanita pekerja seks yang bekerja di situ. Di rumah bordil ini juga tersedia ruang tamu kelas atas yang menyediakan makanan dan alkohol. Nah, dalam beberapa kasus, ternyata ada juga pelanggan yang datang hanya untuk membeli alkohol dan beberapa barang lain. Dan mereka tidak ada di situ untuk menyewa layanan seksual. Kemudian ada contohnya, yaitu Julia Bullet adalah contoh wanita pekerja seks yang bekerja di luar kediamannya. Pada saat kematiannya, dia memiliki banyak tagihan minuman keras. Jadi si Julia Bullet ini adalah pekerja seks wanita kelas menengah. Dia meninggal dengan meninggalkan surat wasiat yang berisikan sebuah pondok tamu, di dalamnya berisi sofa, 2 kursi goyang, 2 kursi rotan, kompor, tempat tidur, dan wastafel, dan 2 tempayan. Next. Kemudian, di rumah bordil kelas bawah hanya ada sedikit ornamen dan layanan romantis. Struktur dan isi kamar wanita pekerja seks rendahan dideskripsikan oleh WPA 1943 sebagai berikut. Sebuah tempat tidur di satu sudut, sebuah kompor, tempat sampah, batu bara, seikat kayu bakar, sebuah lemari kecil, wastafel, minyak rambut, parfum murah, dan beberapa lukisan. Nah, jadi bila dibandingkan dengan si harta yang dimiliki oleh Julia Bullet tadi, dapat terlihat jelas bahwa mereka memiliki kelas yang berbeda. Selanjutnya. Kemudian ada The Markers of Chinatown Prostitution. Jadi keberadaan wanita pekerja seks Tionghoa ini diidentifikasikan dalam kaitannya dengan artefak hiasan rambut, perhiasan, pakaian, dan obat-obatan. Contohnya seperti pakaian tradisional Tiongkok, barang permainan yaitu mahjong, dan juga anggur beras. Next. Selanjutnya ada Economic and Social Relationship. Jadi hubungan bisnis ini umumnya terjalin antara pemilik pub atau bar dan wanita pekerja seks. Nah, contohnya ini ada Maria Klepper yang merupakan seorang pekerja seks wanita, dan si Williams yang merupakan pemilik bar atau penjaga bar. Jadi mereka ini menjalin bisnis, tapi tidak disebutkan bisnis seperti apa, namun hubungan bisnis mereka ini diketahui dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh si Maria Klepper. Kemudian, integrasi para wanita pekerja seks dengan berbagai komunitas yang bervariasi berjalan dari waktu ke waktu. Dari hal tersebutlah, masyarakat mulai mengakui atau menerima prostitusi sebagai suatu profesi. Juga memberikan kesediaan untuk mengakui penerimaan tersebut dengan tindakan terbuka, misalnya keterlibatan dalam kemitraan bisnis, pinjaman, dan kehadirannya publik dalam prosesi pemakaman si wanita pekerja seks ini. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ini ada Regulation of Prostitution.
Jadi di Selandia Baru mengatur peraturan tentang prostitusi dalam undang-undangnya. Parlemen mengizinkan orang-orang memiliki hak untuk menjual kesenangan seksual, tetapi harus menjaga hal tersebut agar tetap tertib dan terkendali. Kemudian ada Undang-Undang Gelandangan tahun 1824 dan 1866. Umumnya undang-undang ini digunakan untuk menangkap wanita pekerja seks oleh polisi. Undang-undang ini memberikan pengadilan kekuatan untuk menghukum wanita pekerja seks yang ditemukan di tempat umum dan berperilaku tidak senonoh. Selanjutnya. Nah, ini ada kesimpulan dari artikel. Jadi, jalan hidup para wanita pekerja seks ini di kota-kota pertambangan berubah seiring waktu sebagai cerminan dari konteks tempat mereka bekerja. Wanita pekerja seks ini sebagai elemen masyarakat meninggalkan catatan sejarah dan arkeologi dari aktivitas mereka sehari-hari terkait bisnis dan jalan hidup mereka yang berubah seiring waktu mengikuti perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya. Kemudian ini ada tanggapan dari kelompok kami mengenai kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Jadi kelebihan dari artikel ini menurut kelompok kami yaitu ruang lingkup materi sangat jelas batasannya, yakni komunitas pertambangan di perbatasan Amerika Serikat dan Selandia Baru. Kemudian cangkupan materi cukup menyeluruh dan menyertakan banyak perspektif, serta memaparkan contoh-contoh budaya material yang ditinggalkan secara jelas. Kemudian juga ada kekurangan yang kelompok kami rangkum dalam artikel ini, yaitu beberapa subbahasan tidak dipaparkan secara rinci, seperti bahasan terkait ekonomi dan perundang-undangan. Selanjutnya, kemudian ini ada referensi artikel yang digunakan oleh kelompok kami. Nah, jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat diajukan pada kelas arkeologi industri pada hari Senin. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.